Perkenalkan, nama saya Ivana Yolanda Putri, semester 2 jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulana Zara Putri dengan NIM 2030105 dari kelas A2. Saat ini saya masih menjalani semester 2 di Universitas Muhammadiyah Riau. Di video kali ini kami akan menganalisis laporan keuangan dari PT Bakri Agung Proptindo Tbk. Data yang kami ambil yaitu tertanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, serta untuk periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2019 dan 2018. Laporan yang akan kami analisis yaitu ada 3. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas, yang ketiga laporan posisi keuangan. Bakti Agung Propertindo Tbk atau BAPI didirikan pada tanggal 20 Juli 2012 dengan nama PT Baku Bumi Sejahtera. Kantor pusat Bakti Agung Propertindo Tbk berlokasi di Jalan Raden Fatah nomor 62, Ciledug, Tangerang, Indonesia. Ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang properti dan apartemen, real estate, industrial estate, developer, perencanaan dan pembangunan dan jasa. Saat ini kegiatan usaha utama perusahaan adalah dalam bidang pengembangan, pembangunan, properti dan real estate. Visi misi perusahaan. Visi menjadi perusahaan pengembang atau developer properti terbaik dan terpercaya yang mampu bersaing di tingkat nasional sesuai dengan kelasnya. Misinya yang pertama, memberikan pelayanan terbaik dan membuat produk yang berkualitas, lingkungan yang nyaman, aman, dan sehat. Kedua, membangun manajemen perusahaan yang profesional serta menjaga kesinambungan pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, menjalin hubungan kerjasama dengan mitra usaha yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Yang keempat, memaksimalkan potensi setiap properti yang dikembangkan melalui pengembangan terintegrasi untuk memberi nilai tambah yang tinggi. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan visi dan misi yang jelas dan tepat, dapat menyatakan dengan jelas pasar manakah yang dituju serta tim manajemen yang solid dan landasan yang kokoh. Perseroan berupaya untuk terus tumbuh menjadi perusahaan terdepan yang diperhitungkan di tingkat nasional sesuai dengan kelasnya. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi memperlihatkan kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas yang terjadi dalam waktu satu periode akuntansi atau pencatatan dalam sebuah perusahaan dagang. Laporan perubahan ekuitas berisikan modal awal ditambah dengan laba bersih pada laporan laba rugi lalu dikurangi oleh pengambilan pribadi atau private. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal yang disajikan pada akhir periode. Laporan arus kas adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan laba rugi PT Bakti Agung Propertindo Tbk. Penjualannya pada tahun 2018 yaitu 2.938.143.000
rupiah. Pada tahun 2019, 12.554.430.357 rupiah, sehingga mengalami kenaikan sebesar 9.626.287.034 rupiah. Laba bruto pada tahun 2018 yaitu 932.865.183 rupiah, dan pada tahun 2019 3.563.568.743 rupiah, sehingga laba bruto mengalami kenaikan sebesar 3.703.560 rupiah. Beban usaha pada tahun 2018 yaitu 1.151.627.971 rupiah. Pada tahun 2019 yaitu 2.630.123.072 rupiah. Laba rugi usahanya pada tahun 2018 yaitu 228.762.788 rupiah. Pada tahun 2019 1.333.436.671 rupiah. Selanjutnya, laba rugi sebelum pajak final dan pajak penghasilan pada tahun 2018 yaitu 208.216.488 rupiah. Pada tahun 2019 1.326.6.426 rupiah. Pajak final pada tahun 2018 yaitu 73.453.583 rupiah. Pada tahun 2019 314.110.759 rupiah. Laba rugi sebelum pajak penghasilan pada tahun 2018 yaitu 281.670.071 rupiah. Pada tahun 2019 1.11.895.667 rupiah. Laba rugi neto periode berjalan pada tahun 2018 yaitu 281.670.71 rupiah. Pada tahun 2019 1.11.895.667 rupiah. Terus selanjutnya laba rugi komprehensif periode berjalan pada tahun 2018 281.670.071 rupiah, dan pada tahun 2019 1.6.750.766 rupiah. Laba rugi per saham dasar pada tahun 2018 yaitu 1,76, dan pada tahun 2019 yaitu 0,18. Yang ketiga yaitu ekuitas. Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu 10.977.632.247 rupiah, dan pada tanggal 30 September 2019 yaitu 438.798.291.892 rupiah. Total liabilitas dan ekuitas yaitu pada tanggal 31 Desember 2018 276.336.330.214 rupiah, dan pada tanggal 30 September 2019 yaitu 572.273.273
Rp574.609. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan PT Bakti Agung Propertindo Tbk. Di sini kita sudah mengetahui akun-akun pada laporan posisi keuangan, yaitu ada aset. Aset terdiri dari dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Di aset lancar ada kas dan bank, piutang usaha, aset real, piutang lain-lain, uang muka kontraktor, pajak dibayar di muka. Jadi total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp273.249.917 dan pada tanggal 30 September 2019 yaitu Rp363.798.158. Total aset lancar mengalami kenaikan sebesar Rp959.548.241. Aset tidak lancar yaitu ada aset tetap, persediaan tanah belum dikembangkan. Jadi total aset tidak lancar yaitu pada tanggal 31 Desember 2018 Rp273.36.214.214. Pada tanggal 30 September 2019 yaitu Rp572.574.609. Jadi total aset tidak lancar mengalami kenaikan yaitu Rp299.234.395. Kedua yaitu liabilitas. Liabilitas ada dua, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Di liabilitas jangka pendek ada utang usaha, utang pajak, pendapatan diterima di muka. Total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp24.267.170.660 dan pada tanggal 30 September 2019 yaitu sebesar Rp14.451.474.076. Jadi liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar Rp10.175.665.504. Liabilitas jangka panjang yaitu pinjaman bank, utang pihak berelasi, liabilitas imbalan kerja. Total liabilitas jangka panjang yaitu pada tanggal 31 Desember 2018 Rp233.527.300 dan pada tanggal 30 September 2019 yaitu Rp119.048.808.641. Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu Rp259.967.967 pada tanggal 30 September 2019 yaitu totalnya Rp133.482.717. Yang ketiga yaitu ekuitas. Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu Rp10.997.632.247 dan pada tanggal 30 September 2019 yaitu Rp478.778.291.892. Total liabilitas dan ekuitas yaitu pada tanggal 31 Desember 2018
Rp273.336.330.214 dan pada tanggal 30 September 2019 yaitu Rp273.574.609. Laporan arus kas PT Bakti Agung Propertindo Tbk. Arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari pelanggan pada tahun 2018 yaitu Rp1.971.831.882. Pada tahun 2019 Rp6.460.3.043. Pembayaran kas kepada pemasok dan operasional lainnya pada tahun 2018 Rp40.390.096.767. Pada tahun 2019 Rp85.490.675.016. Pembayaran kas untuk karyawan pada tahun 2018 Rp602.699.044. Pada tahun 2019 Rp1.872.345.058. Pembayaran pajak penghasilan pada tahun 2018 Rp45.091.540. Pada tahun 2019 Rp28.118.842. Sehingga arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2018 yaitu Rp32.062.755.469. Dan pada tahun 2019 Rp80.531.135.873. Arus kas dari aktivitas investasi. Perolehan persediaan tanah yang belum dikembangkan pada tahun 2018 tidak ada. Pada tahun 2019 yaitu Rp203.646.728. Perolehan aset tetap pada tahun 2018 Rp2.550.000. Pada tahun 2019 tidak ada, sehingga arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2018 yaitu Rp2.550.000. Pada tahun 2019 Rp203.646.166.728. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Penerimaan saham penawaran umum perdana pada tahun 2018 tidak ada. Pada tahun 2019 Rp251.628.300.000. Pada biaya emisi pada tahun 2018 tidak ada. Pada tahun 2019 Rp4.595.291.121. Penerimaan pinjaman bank pada tahun 2018 Rp38 miliar. Pada tahun 2019 Rp58.669.000. Pembayaran pinjaman bank pada tahun 2018 tidak ada. Pada tahun 2019 yaitu Rp1.258.400.000. Penerimaan utang pihak berelasi pada tahun 2018 Rp982.885.936. Pada tahun 2019 tidak ada, sehingga arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2018